Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Muhammad Yusuf, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Bisnis Retail, yang kami hormati teman-teman kelas pendidikan bisnis A, serta teman-teman penonton yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Manajemen Bisnis Retail kelas pendidikan bisnis A izin untuk mempresentasikan mengenai bisnis plan ataupun rancangan bisnis dari produk ataupun suatu yang kami tawarkan. Di sini produk yang kami tawarkan yaitu berbentuk dengan aplikasi ataupun platform dengan nama aplikasi temu narasumber. Sebelum kami jelaskan lebih jauh, di sini mohon izin untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bagas Dorseto, selaku ketua tim. Terus juga ada Ananda Sekar Amalia. Terus juga ada Muhammad Rafi Khairul Umam, ada Mustika Baharsyah, dan juga ada Kintan Arum Renggani Setiaji. Boleh di-scroll ke bawah. Ya, di sini karena kita bentuknya masih seperti proposal kayak gitu, di sini ada bab 1, pendahuluan latar belakang. Mungkin kalau kita baca satu persatu agaknya cukup panjang ya, tapi di sini pada intinya latar belakang kenapa akhirnya kita mengeluarkan suatu ide ataupun gagasan mengenai aplikasi temu narasumber ini, karena kita sejatinya seorang mahasiswa rata-rata pasti pernah ataupun pernah lah ya sekali ataupun bahkan sering itu menyelenggarakan suatu event, dan tak jarang event tersebut juga membutuhkan seorang narasumber ataupun pembicara yang cakap ataupun ahli dalam bidangnya. Nah, tak jarang juga nih kita seorang mahasiswa itu kesulitan untuk mencari narasumber-narasumber yang ahli dalam bidangnya tersebut. Maka dari itu, dari ide tersebut, dari pengalaman tersebut, dari berbagai kepanitiaan-kepanitiaan yang mahasiswa jalani selama ini, tercetuslah di dalam benak kami muncul ide untuk akhirnya menciptakan gagasan ataupun aplikasi yang bernama aplikasi temu narasumber, di mana dalam aplikasi tersebut itu kalian semua akan mudah untuk menemukan sosok-sosok pembicara ataupun narasumber dalam berbagai acara yang kalian inginkan dan juga ahli dalam bidangnya. Entah itu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang kedokteran, bidang kesehatan, bidang kemasyarakatan, atau mungkin bidang kemahasiswaan sekalipun kayak gitu, karena ada banyak tokoh kayak gitu, mulai dari dokter, politik, terus juga ekonom, terus juga ada juga sosok mahasiswa kayak gitu. Jadi di sini semuanya akan kami tawarkan di dalam aplikasi tersebut sebagai referensi narasumber untuk jadi pembicara dalam acara-acara yang nantinya akan kalian selenggarakan. Oke, boleh di next. Ya, setelah ada tadi latar belakang, di sini juga kita coba merumuskan masalah kayak gitu. Kenapa akhirnya kita menciptakan aplikasi temu narasumber ini? Karena kita berpikir ada 3 rumusan masalah nih, atau 3 permasalahan yang memotivasi kami untuk akhirnya kami melahirkan ide untuk membentuk aplikasi temu narasumber ini. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu siapa saja pembicara yang tepat untuk mengisi dalam acara yang berskala internal, nasional, atau bahkan internasional. Seperti yang tadi kami jelaskan, di dalamnya kami terdapat ataupun menyediakan beberapa sosok narasumber, entah itu kita misalkan dari organisasi BEM, nah itu internal organisasi BEM saja pembicaranya juga bisa, atau bahkan tarafnya nasional se-Indonesia itu juga bisa kayak gitu, atau bahkan lebih jauh lagi dari taraf yang internasional itu kami juga menyediakan pembicara-pembicara yang ahli dalam bidangnya. Terus juga yang kedua, di mana mendapatkan informasi yang akurat terkait tokoh yang bisa dijadikan sebagai narasumber dalam sebuah acara. Nah, makanya jawaban dari di mana itu, kami menciptakan sebuah aplikasi bernama Temu Narasumber sebagai jawaban dari poin kedua itu. Dan juga poin ketiga, berapa tarif untuk mengundang pembicara yang bertaraf nasional maupun internasional. Karena selama ini kita cukup bingung ya mendatangkan narasumber, tapi budget kita kira-kira nyampe atau enggak kayak gitu. Nah, nanti di dalam aplikasi tersebut sudah kami cantumkan juga kayak gitu tarif-tarif dari narasumber, atau bahkan ada juga narasumber yang tidak memasang tarif kayak gitu. Nah, itu nanti ketahuan di aplikasi tersebut.
Dan poin ketiga yaitu ada tujuan. Di sini tujuan dari terciptanya aplikasi teman narasumber ini kami rangkum dalam visi misi yang kami ajukan kayak gitu. Boleh dikebawahin sedikit. Visinya itu yang pertama, maksud kami visinya itu adalah menjadi platform ataupun aplikasi untuk menjangkau pembicara dari berbagai kalangan dan bidang di seluruh dunia. Karena enggak cuma bertaraf internal, nasional, dan bahkan internasional kayak gitu yang tadi sudah saya jelaskan. Dan misinya yang pertama yaitu menjadi sebuah wadah untuk mendaftarkan diri sebagai pembicara dengan kriteria tertentu. Jadi di sini kami juga enggak hanya mendatangkan dari inisiatif kami, tetapi jika kalian rasa kalian memiliki kecakapan untuk menjadi seorang narasumber atau pembicara, nah kalian bisa banget kayak gitu mendaftarkan dalam aplikasi tersebut untuk akhirnya nanti bisa dijangkau oleh masyarakat yang ingin mencari kalian sebagai pembicara. Terus poin kedua yaitu mencari dan mengumpulkan sosok-sosok pembicara dalam satu aplikasi. Poin ketiga yaitu menginformasikan terkait pembicara dalam sebuah seminar beserta tarifnya. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan juga dalam rumusan masalah. Terus di sini poin keempat yaitu ada kelayakan usaha. Nah, kelayakan usaha ini juga kami rangkum dalam sebuah analisis SWOT ya, SWOT. Di sini ada strength. Pertama, kekuatan. Pertama, di sini ada beberapa poin ya terkait dengan strength itu sendiri. Yang pertama yaitu belum adanya aplikasi dengan jenis yang sama. Mungkin ada aplikasi serupa tapi tidak sama ya, seperti aplikasi penyedia event, informasi beasiswa dan lain sebagainya. Nah itu aplikasi serupa namun tak sama kayak gitu. Terus juga maka dari itu dari adanya aplikasi-aplikasi tersebut kami menciptakan sebuah ide baru ataupun terobosan baru untuk menciptakan sebuah inovasi. Terus yang kedua, banyaknya acara yang diselenggarakan oleh berbagai pihak dan membutuhkan seorang narasumber. Poin ketiga, kemudahan akses untuk menjangkau pembicara tingkat internasional. Karena kita hanya tinggal membuka aplikasi tersebut dan ngeklik sosok ataupun berbicara yang kita inginkan, kita langsung bisa terhubung ke orang tersebut kayak gitu. Dan poin keempat yaitu adanya fitur untuk menambahkan sosok pembicara baru, namun tentunya dengan kriteria tertentu. Poin kelima, sudah adanya legalitas terkait sebagian data narasumber yang dicantumkan pada aplikasi. Nah, karena aplikasi tersebut juga tentunya mencantumkan riwayat hidup ataupun CV dari si pembicara tersebut, tapi kami itu udah menciptakan adanya legalitas kayak gitu terkait dengan data-data narasumber yang nantinya kami salurkan sebagai sarapan publik kayak gitu. Oke, boleh dikebawahin. Ya, di sini berikutnya ada weakness ataupun kelemahan. Di sini ada dua kelemahannya, yaitu sulitnya prosedur administratif ketika ingin memasukkan pembicara baru ke dalam aplikasi tersebut. Poin kedua, aplikasi yang bertaraf internasional, tapi cuma terdapat dua pilihan bahasa nih dalam penggunanya, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi jika orang luar Indonesia dan luar Inggris ingin mencakup aplikasi tersebut atau menjangkau aplikasi tersebut, maka ya orang tersebut harus mahir dalam salah satu bahasa ini, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Dan di sini opportunities atau peluangnya ya, itu yang pertama ada situasi yang serba online saat ini itu berpeluang untuk perkembangan aplikasi teman narasumber. Terus poin kedua, belum adanya saingan dari developer lain. Poin ketiga, memudahkan untuk mencari narasumber dari berbagai tempat dan berbagai bidang. Poin keempat, bisa untuk memunculkan tokoh hebat yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin kalian, kita, atau kamu itu udah layak nih menjadi seorang pembicara, tapi belum dikenal oleh masyarakat luas. Nah, makanya kalian bisa mendaftarkan diri kalian di aplikasi tersebut kayak gitu. Boleh dikebawahin. Di sini ada threats ataupun ancaman. Ada dua ya, yaitu proses pemunculan tokoh baru ke dalam aplikasi tersebut itu cukup lama, kayak yang tadi sudah dijelaskan di kelemahan juga ya, karena proses administratifnya cukup pelik juga kayak gitu. Dan poin kedua, sulit dimengerti oleh orang yang tidak paham bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, mungkin berikutnya ada bab 2 dan bab-bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Oke, selanjutnya ini ada bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama itu dari segi prospek pengembangan bisnis. Dibuatnya aplikasi temu narasumber ini merupakan identifikasi dari permasalahan yang ada sebelumnya, dari mulai sulitnya menghubungi pembicara, karena kita tahu sendiri jika untuk menghubungi pembicara atau ya dan sebagainya, kita memerlukan, terkadang pembicara itu mempunyai manajer yang jadwalnya itu padat, kita tidak bisa mengontak langsung. Dengan adanya aplikasi ini kita bisa mengontak langsung, seperti halnya kita mengkontak teman sendiri dalam aplikasi ini. Dan aplikasi ini akan dibuat dengan karena ini cangkupannya luas sekali, bukan hanya mahasiswa, dosen atau apa, tapi seluruh elemen masyarakat yang memerlukan pembicara atau narasumber. Boleh selanjutnya di scroll ke bawah. Nah, analisis pengguna dan kompetitor. Nah, dari segi pengguna ini target pasar kita ya yang seperti tadi saya bilang, semua elemen masyarakat, mau itu sekolah, universitas, atau organisasi-organisasi yang memerlukan, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, dan lain-lainnya. Melihat potensi pengguna internet di Indonesia ini cukup banyak, bahkan ada suatu jurnal penelitian yang pernah saya baca bahwa rata-rata orang Indonesia itu menggunakan internet bahkan lebih dari 5 jam. Nah, ini kan kalau kita lihat ini sangat potensial sekali untuk aplikasi ini, karena untuk mencari narasumber itu semudah kita bermain media sosial, tidak mudah, tidak sesulit yang orang bayangkan, kayak harus mengkontak ini, atur jadwal sesusah-susah gitu. Kalau di aplikasi ini udah kelihatan gitu jadwal narasumber itu kosong di hari apa, jam berapa, dari mana-mana daerah yang akan dikunjungi. Jadi akan kita rancang di hari yang sama atau minggu yang sama itu, si narasumber akan kalau bisa akan workshop lah istilahnya di tempat yang sama, misal Jabodetabek, Jakarta, Bandung. Nah, kalau di luar Kalimantan misalkan ada di Pontianak dan sebagainya, Sumatera, Palembang, Lampung. Pokoknya akan kita atur sedemikian rupa dari jadwal agar jarak narasumber itu dekat, tidak perlu capek-capek dari provinsi ke provinsi ya, seperti itulah. Boleh scroll ke bawah. Dari segi kompetitor, aplikasi ini sebenarnya belum ada kompetitornya karena kita yang pertama kali menemukan ide, dan semoga kita yang pertama kali meluncurkan web serta aplikasinya untuk memudahkan seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan narasumber. Selanjutnya ini ada BMC-nya dari pengembangan usaha. Yang pertama itu ada dari segi partner. Siapa aja sih yang bisa menjadi partner kita di sini? Itu yang pertama ada dari universitas, sekolah-sekolah, narasumber dari berbagai bidang profesi, ekonom, politikus, mahasiswa, dokter, keagamaan, dan lain sebagainya. Ada aktivitas, yaitu menyediakan informasi dan referensi narasumber yang ahli dalam bidangnya. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya bahwa Indonesia ini tidak kekurangan pembicara-pembicara, hanya kekurangan popularitas. Jadi di dalam aplikasi ini kita harapkan bahwa pembicara yang belum banyak popularitasnya, belum tinggi, akan mudah menemukan konsumennya di aplikasi ini. Selanjutnya ada value-nya, mudah mencari pemateri untuk berdiskusi, pemateri handal, mencari pemateri dengan sekali klik seperti berbelanja online. Ada customer relationship, pelayanan admin yang ramah, fast respon, adanya fitur pengaduan ketika narasumber ada sedikit kekurangan, ada customer bisa menyampaikan kritik dan sarannya dan sebagainya. Boleh scroll ke bawah. Nah, untuk pembiayaan ini kita rencananya untuk pembuatan aplikasi itu 30 juta dan biaya promosi dan sebagainya 5 juta. Ini sebenarnya masih kurang, mungkin kita akan mencari investor untuk pendanaan nanti. Selanjutnya itu komisi bagi hasil dari fee narasumber. Ada komisi bagi hasil dari event yang dipromosikan dalam aplikasi ini dan keuntungan dari pengguna aplikasi oleh konsumen.
Selanjutnya mungkin akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya ada bab 3, mode pelaksanaan. Yang pertama itu ada rencana pengembangan aplikasi temu narasumber. Setidaknya ada 5 fitur utama yang ditawarkan dalam aplikasi temu narasumber. Di antaranya feedback, online, offline, capabilities, social media login, dan simplicity. Dalam proses pengembangan, setiap fitur tersebut kami bagi tahapnya menjadi 7 fase pengembangan, yaitu ideation and planning. Pada tahap ini, kita akan melakukan brainstorming ide berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh user atau pengguna. Bagaimana kita menciptakan beberapa planning dan menentukan solusi paling efektif dan efisien untuk diterapkan. Tahap ini bisa menjadi cukup penting karena akan mendasari kepada siapa software ini ditujukan. Kedua, ada analisis rekrutmen. Proses ini membutuhkan komunikasi antara developer dengan end user atau pengguna. Stakeholder untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi. Mulai dari rekrutmen, perangkat device yang digunakan, fitur apa saja yang diperlukan, diterapkan, dan berbagai hal lain yang terkait dengan kebutuhan software. Cara yang dilakukan umumnya dengan melakukan survei sehingga diskusi langsung dengan end user atau pengguna atau stakeholder. Berikutnya ada design and prototyping. Seorang UI dan UX designer akan sangat berperan dalam tahap ini, di mana keduanya saling berkolaborasi untuk merancang bagaimana software dapat berinteraksi dengan maksimal dengan end user. UI designer merupakan sebutan untuk orang yang mendesain interface untuk perangkat lunak komputer, ponsel pintar, dan lainnya. UI designer punya tanggung jawab untuk mendesain tampilan secara menarik, baik dari sisi bentuk, warna, juga tulisan. Sedangkan UX designer adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi maupun pengunjung situs yang dilihat dari nilai guna, manfaat, juga kesenangan yang didapatkan si pengguna dari suatu aplikasi situs. UX designer atau researcher akan melakukan analisa dari sisi pengguna, dan UI designer akan membuat prototipe yang memungkinkan akan dapat mudah dipahami oleh end user atau pengguna dan juga diterapkan oleh engineer. Berikutnya ada software development. Setelah proses riset lapangan selesai, maka mulailah ke tahap pengembangan software oleh engineer. Terdapat 2 bagian engineer yang bertindak, yaitu front-end sebagai pembuat program untuk tampilan software, dan back-end yang bertugas membuat program untuk proses pemindahan data hingga keamanan software. Selanjutnya ada testing, tahap di mana software yang telah dibuat akan diuji untuk dievaluasi, mulai dari kecocokan fitur yang telah ditentukan, ketahanan sistem dan device, hingga tingkat kelayakan dalam penerapan software. Umumnya, software pada tahap ini merupakan versi beta yang memang khususnya untuk diuji coba sebelum diterapkan. Selanjutnya ada development. Dengan serangkaian proses pengembangan yang telah dilakukan, maka saat tahap testing berakhir, maka software layak untuk diluncurkan dan diterapkan. Terakhir ada maintenance and update. SDLC tidak akan berakhir saat software telah diluncurkan. Proses ini akan terus berjalan, perawatan, perbaikan, hingga
masih harus terus dilakukan untuk kelangsungan hidup software yang telah dikembangkan. Selanjutnya ada metode pemasaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa temu narasumber merupakan produk yang berbasis aplikasi, maka pemasaran menjadi faktor penting dalam proses pengembangan temu narasumber. Analisis dari dan strategi pemasaran temu narasumber kami jabarkan sebagai berikut, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh dilanjut oleh Sekar. Iya, jadi ada segmentasi pasar, penggunaan internet secara umum, dan seluruh elemen masyarakat. Lalu strategi pemasaran dalam pengembangan aplikasi temu narasumber ini, maka kami memfokuskan dalam mengedukasi masyarakat tentang aplikasi yang kami buat. Selanjutnya yang pertama ada landing page dan blog aplikasi. Dengan landing page, maka pengguna akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang aplikasi yang kami buat pada website kami. Hal ini merupakan metode efektif biaya dan SEO dapat digunakan untuk menarik pengguna baru. Blog pada situs web akan senantiasa diperbaharui dengan seiring perkembangan aplikasi. Blog yang kami buat akan kami bagikan melalui channel media sosial yang kami buat. Yang kedua ada App Store Optimization. Penggunaan App Store Optimization supaya meningkatkan visibilitas pada aplikasi yang kami buat agar tampilan aplikasi berjalan dengan baik. Dengan cara men-screenshot aplikasi dan video pengguna, maka pengguna tidak perlu ragu untuk menginstal aplikasi temu narasumber. Yang ketiga ada pemasaran melalui media sosial. Memanfaatkan media sosial yang ada merupakan strategi yang cukup menguntungkan bagi pelaku bisnis. Hal ini juga yang kami lakukan untuk menarik minat masyarakat untuk menginstal aplikasi yang kami buat. Dengan cara membuat konten dan blog, kami mengiklankan aplikasi yang kami buat. Selanjutnya yang keempat, ada pemasaran melalui influencer. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat akan tertarik dengan apa yang ia lihat jika melihat seorang influencer menggunakan produk atau jasa dari orang lain. Hal ini kami manfaatkan untuk menarik minat para masyarakat untuk bertemu dengan kumpulan orang hebat ataupun tokoh penting dengan menggunakan aplikasi yang kami buat. Jadi yang pertama ada strategi SDM-nya. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan di dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan untuk merebut segmen pasar yang baru. Strategi ini dapat dilaksanakan apabila dapat memanfaatkan batasan-batasan yang ada di dalam pengembangan, antara lain dengan strategi produk, strategi proses, strategi perbedaan individu, strategi layout, strategi lokasi, dan penjadwalan kerja. Semua strategi ini akan sangat tergantung pada strategi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang pertama ada perencanaan tenaga kerja. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam menjalankan proses konversi, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan akurat. Perencanaan sumber daya manusia dibuat untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang menyangkut antara lain kebijakan-kebijakan kestabilan tenaga kerja. Dan yang kedua ada desain pekerjaan atau desain penugasan. Desain pekerjaan atau desain penugasan merupakan sebuah pendekatan yang menentukan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seorang atau sekelompok karyawan. Desain pekerjaan atau desain penugasan dapat diartikan juga sebagai suatu pendekatan tugas secara spesifik yang ditetapkan menjadi suatu uraian tugas atau deskripsi di antara pekerja dengan kelompok atau organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mustika. Ya, oke. Selanjutnya ada spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus atau spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat keengganan karyawan untuk melakukan pengalihan tugas, serta pelatihan untuk menggunakan peralatan secara spesial atau khusus. Yang B, ada pengembangan tugas atau pekerjaan. Pengembangan tugas karyawan dilakukan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total sebagai sistem konversi, sehingga akan mengubah dan mengembangkan tugas karyawan yang ada di dalam sistem konversi. Antara lain dengan cara memperluas tugas karyawan, melakukan mutasi tugas karyawan, memperkaya tugas karyawan, disertai dengan pemberdayaan karyawan.
Boleh di-scroll lagi. Ya, di sini ada faktor psikologis dalam desain tugas. Yang pertama, ada kemampuan yang bervariasi, sehingga pekerja harus disesuaikan dengan karakter, kemampuan, dan bakat karyawan. Yang kedua, ada pengenalan tugas. Yang ketiga, ada signifikasi tugas. Yang keempat, ada memberi kebebasan dalam kreasi tugas. Yang kelima, ada umpan balik. Dan yang terakhir, ada evaluasi performa secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan kinerja karyawan, baik untuk kepentingan karyawan maupun untuk kepentingan organisasi. Nah, ini ada strategi keuangan. Yang pertama itu ada perencanaan. Jenis strategi keuangan perusahaan pertama adalah perencanaan, meliputi alokasi pengeluaran, target pemasukan, capaian laba, hingga pemerolehan modal. Boleh di next. Pemerolehan modal bila diperlukan. Proses perencanaan keuangan adalah salah satu kegiatan krusial yang wajib dilakukan perusahaan beberapa periode sekali. Yang kedua ada budgeting. Setelah melalui perencanaan, maka jenis strategi keuangan berikutnya adalah budgeting, yaitu proses alokasi pendanaan pada sektor-sektor penting perusahaan. Saat melakukan budgeting, divisi keuangan wajib mempertimbangkan berbagai hal, seperti kebutuhan pokok divisi, dampak alokasi terhadap strategi, serta kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada mitigasi risiko. Jenis strategi keuangan ketiga yang tak kalah penting adalah mitigasi risiko. Divisi keuangan wajib memahami risiko-risiko berkaitan keuangan di masa depan, baik risiko dari internal maupun eksternal. Dalam proses mitigasi, divisi keuangan juga wajib menyiapkan rencana solusi saat sewaktu-waktu risiko benar-benar terjadi. Nah, yang keempat ada distribusi kekayaan. Jenis strategi keuangan keempat adalah distribusi kekayaan, atau disebut juga dengan investasi. Selain menjadi pengawas dan pencatat finansial, divisi keuangan juga perlu menjadi manajer investasi bagi bisnis, agar kekayaan perusahaan tidak menumpuk sia-sia atau mengalami depresiasi. Divisi keuangan wajib membuat strategi investasi setiap beberapa waktu sekali. Nah, yang kelima ada pelaporan keuangan. Terakhir, jenis strategi keuangan perusahaan yaitu pelapor keuangan. Segala proses dan hasil keputusan perusahaan hingga terjadi transaksi pengeluaran dan pemasukan harus dilaporkan. Selain sebagai landasan pengambilan keputusan, laporan keuangan juga diperlukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Ya, di sini ada biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada rencana anggaran. Oke, boleh dilihat. Ya. Lagi boleh di next. Nah, ini termasuk poster. Ya, ini ada poster testimoni dan poster fitur aplikasi. Oke. Ini ada biodata dari tim kami. Boleh di-scroll ke bawah. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman kelompok 2, teman-teman saya nih ya, yang udah menjelaskan, memaparkan, dan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai rancangan bisnis aplikasi temu narasumber. Dan juga kepada teman-teman penonton yang telah menonton video ini, mohon
untuk diberi dukungan kayak gitu ya kepada tim kami untuk akhirnya semoga rancangan bisnis ini nantinya bisa terwujud di masa yang akan datang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kiranya itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.